Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Saifuddin Zuhri yang telah berkenan hadir di tempat kita UPD SMP 3 Bakam. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Ustadz. Yang saya hormati pendamping Satuan Pendidikan UPD SMP Negeri 3 Bakam, Ibu Hajah Hafizah SPD. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Kepala UPD SMP Negeri 3 Bakam, Ibu Ida Permana. Tak lupa juga yang selalu Bapak banggakan, Bapak cintai, anak-anak Bapak, para peserta didik UPD SMP Negeri 3 Bakam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang sangat cerah pada pagi hari ini kita diberikannya kenikmatan dengan tema salat sebagai cahaya kehidupan dan berada di akhirat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan berakhlak mulia. Salawat dan salam juga semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besertanya kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran. Pembacaan tilawatil Quran akan dibacakan oleh Bapak Hamdi SPD. Kepada Pak Hamdi saya persilakan. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ustadz Saifuddin Zuhri yang hari ini bisa hadir pada hari ini dalam undangan kami, terima kasih beserta pendampingnya yang kita dapatkan. Jadi Pak Ustadz termasuk salah satu bentuk kami di sekolah
mengapresiasi dengan tepuk tangan Pak Ustadz. Ya, jadi nggak bisa kasih duit Pak Ustadz, tepuk tangan saja kita bersama-sama. Tapi ini lebih dari segalanya ya anak-anak semua. Jadi ini saya sebagai pengawas, dalam hal ini kalimat pengawasnya sudah mulai disempurnakan Bapak Ibu menjadi pendamping. Ya, pendamping itu mungkin lebih dari pengawas. Kalau pengawas itu serem ya Pak ya, kesannya serem gitu. Jadi dibuatlah istilah oleh pemerintah dengan regulasi yang terbaru sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi saya mengatakan kepada ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru, kalau pendamping itu harus lebih harmonis, mesra gitu ya. Karena selalu mendampingi begitu. Jadi nggak usah ragu dan jangan menjadi oh kalau ibu datang kita harus begini, jangan seperti itu. Inilah kita adanya dengan saya mengikuti sekolah ini sebagai pendamping mulai dari tahun 2021 sampai sekarang sudah di awal 2025. Alhamdulillah kemajuan sekolah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ini saya berikan kepada Bapak Ibu orang tua, Bapak Kepala Desa dan juga mungkin Pak Ustadz semua. Hari ini adalah kegiatan dalam rangka ya visi sekolah untuk terwujudnya siswa-siswi yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha dan berakhlak. Jadi dari kegiatan visi itu kita membuat misinya menjadi bentuk kegiatan. Salah satunya hari ini kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Nah, kita tahu nanti Pak Ustadz yang mohon diberikan pencerahan ya, Pak Ustadz, apa sih makna dan hikmah dari Isra Mi'raj? Ya, jadi anak-anakku sekalian nanti sebagai pemimpin di masa depan, calon-calon pemimpin ini, mungkin dari salah satu kalian nanti akan menjadi bupati di bangsa kita ini, ya, atau dari pejabat-pejabat yang lainnya. Jadi hari ini kalian dipersiapkan, ya, untuk menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang beriman dan bertakwa, ya, supaya nanti negeri kita ini, daerah kita ini menjadi negeri yang sejahtera karena pemimpinnya sudah beriman dan bertakwa, mengajak masyarakatnya, ya, sehingga apa? Kita tidak diperbudak oleh kehidupan dunia saja, ya, karena kita tahu bahwa kehidupan itu harus balance, kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sesuai dengan doa kita, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua-duanya bisa sejalan, bukan hanya kehidupan akhirat saja melulu atau dunia saja, tetapi kehidupan yang barat. Jadi mudah beranjak dewasa mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan orang tua idamkan. Jadilah generasi-generasi yang membanggakan orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Jadi mungkin tidak bisa berpanjang lebar. Hari ini kami berharap kepada Bapak Ustadz memberikan apa yang bisa diberikan kepada anak kita sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan juga bagi kita ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua dan guru juga bisa menjadi penguat imannya, ya, karena sebagai manusia kita harus mendapat terus siraman rohani supaya tumbuh subur keimanan kita. Untuk mengakhiri kegiatan ini, sebelum saya buka kegiatannya, saya akan coba pantun sedikit saja, pantun yang dibuat di jalan ya Bapak Ibu ya. Buah cempedak, buah kueni, buat orang untuk dimakan. Isra Mi'raj kita peringati hari ini, hikmah dan pelajarannya mari kita amalkan. Hari ini kegiatan ini, Ibu akan buka bahwa kegiatan Isra Mi'raj dalam rangka dengan tema salat sebagai cahaya kehidupan, meneladani Isra Mi'raj untuk meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak mulia. Dengan ini kita mulai. Demikian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah akan memberi kita kesempatan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi untuk mengadakan kegiatan yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendamping Satuan Pendidikan PTD SMP Negeri 3 Bakam, Ibu Haja Hafizah SPD yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, mungkin kita kasih tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga kita lebih bersemangat pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Zuhri. Namun sebelum itu Bapak akan membacakan biodata dari Ustadz atau penceramah kita pada pagi hari ini. Nama Ustadz Saifuddin Zuhri, tempat tanggal lahir Jawa Timur, tanggal 10 bulan November tahun 1976. Jabatan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Kelapa di Bangka Barat. Pendidikan terakhir Aliyah Darussalam Banyuwangi di Jawa Timur. Moto, jalanmu tak akan tersesat selama engkau masih ingat arah kiblat. Tepuk tangan dulu, Mas. Oke, luar biasa sekali moto dari atau penceramah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ceramah, Bapak ingin mengingatkan kembali. Bapak ingin sampaikan 3M. Apa 3M itu? Yang pertama, M yang pertama itu menyimak. Menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. M yang kedua, mencatat. Mencatat hal penting yang disampaikan Ustadz. M yang ketiga, menanyakan. Artinya, kalau memang ada hal yang dirasa belum terlalu paham, silakan nanti langsungkan menanya langsung bersama Ustadz. Mohon kesediaannya Ustadz ya. Oke, marilah kita sambut Ustadz Saifuddin Zuhri dengan lafaz takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustadz Saifuddin Zuhri saya persilakan. Daun salam tumbuh di dekat kembang melati. Pojok dengar. Ada Ustadz ucap salam, jawab John Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Di tempat yang baik ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Kita memperingati sebuah peristiwa yang baik yang dilakukan oleh Nabi yang paling baik. Harapan kita dengan hikmah daripada peristiwa ini, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditakdirkan bertemu di sini. Semoga pertemuan ini membawa hikmah dan kebaikan bagi kita semua, kebaikan untuk kehidupan kita, kebaikan untuk masa depan kita, dan kebaikan untuk membimbing akhlak-akhlak kita agar kita menjadi manusia yang baik, baik di dunia dan baik di akhirat. Amin ya Rabbal. Salawat dan iring salam minallah semoga terhaturkan kepada baginda Rasul, Nabi akhir zaman, Nabi penolong umat, Nabi yang senantiasa memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi, Nabi yang senantiasa kita harapkan, kita tunggu-tunggu syafaat besok di kiamat. Amin ya. Nabi yang sangat cinta dengan kita semua, Nabi yang sangat besar kasih sayangnya kepada kita semua, Nabi yang sangat begitu besar kepeduliannya kepada kita semua.
dan nabi yang nanti nabi paling sibuk di hari kiamat. Nabi yang paling sibuk di hari kiamat itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Karena apa? Nabi tidak mau dan tidak ridho satupun umatnya tertinggal di dalam neraka, termasuk kita semua yang ada di sini. Semoga dengan kita senantiasa mengikuti ajarannya, mengikuti risalahnya, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Ada pantun mengatakan, Haji Rahmat pergi ke Sungai Liat, makan soto babat, minumnya jus apokat. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, mari banyak-banyak baca sholawat. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bersama-sama kita membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Di depan makam Rasulullah 2 jam. Kita nggak nyangka kami manusia yang masih berlumuran dosa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di makamnya Rasulullah SAW selama 2 jam di Raudhah. Jadi kalau saya itu pas baca sholawat, ingatan kita kembali lagi kepada kenangan-kenangan indah ketika kita berada di sana. Jadi saya doakan semoga semua yang ada di sini nanti bisa dipilih oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, bisa umrah. Bisa ziarah kepada Rasulullah. Disitulah manusia mulia yang saat ini kita peringati perjalanannya. Ya Allah Bu, kita duduk di situ, kita sholat di situ Bu. Ada videonya Mas, 2 jam kita di situ. Jadi kalau kita, ini hikmahnya kalau kita senang cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, insya Allah hati kita didekatkan dengan beliau. Lebih-lebih kalau kita membaca sholawat, ingatan kita akan terkenang, akan dikembalikan lagi oleh Allah pada masa-masa indah saat ini. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa umrah ke Mekah dan Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj yang saat ini kita peringati, ini hakikatnya kita memperingati sebuah ulang tahun. Nah, kok bisa ulang tahun kan? Iya benar Pak Bu. Ini kita memperingati ulang tahun. Ulang tahunnya apa? Ulang tahunnya sholat. Benar. Ulang tahunnya sholat.
Kalau ulang tahun kelahiran kita ada kue tar, happy birthday to you, happy birthday to you, tiup lilinnya. Tapi kalau ulang tahunnya sesuatu lain, apa? Nih ada kue, ada dulang. Ya Bu, silakan Bu, dibuka Bu makanannya Bu. Ini berkah apa? Kita mau memperingati ulang tahunnya sholat masalahnya. Betul. Pertanyaannya sekarang siapa yang tahu dulu peristiwa Isra Mi'raj tahun berapa? Angkat tangan. Bu Ustazah. Tahun berapa Bu? Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun berapa? Siapa yang tahu? Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj pertama pada usia 51 tahun. Ibu Ustazah usianya berapa? 57. Berarti 57 sudah lewat. Jadi Rasulullah dulu Isra Mi'raj Pak Kades, mohon maaf usianya berapa Pak Kades? 33. Oh, 33. Ya Allah. Pantesan ganteng Pak. Jadi saya senang kalau ada seorang sekarang di sini insya Allah 100% agamanya Islam. Warga kita yang ada di Bangka Belitung insya Allah khususnya di makam di Tiangtara sini 90% agamanya Muslim. Betul. Ingat siapapun kita, apapun golongan kita, baik dari tenaga didik di SMP, baik yang dari ustadznya, baik yang dari wali muridnya, semua bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, saya sampaikan kita punya satu kewajiban sekarang. Apa? Yajibu ala kulli muslimin hifdul Islam. Catat ini. Yajibu ala kulli muslimin hifdul Islam. Yajibu ala kulli muslimin hifdul Islam. Ini kewajiban kita semua. Anak-anak harus mencatat. Yajibu ala kulli muslimin hifdul Islam. Yang artinya adalah kewajiban bagi semua umat muslim apa? Menjaga Islam itu sendiri. Nah, kewajiban bagi orang muslim adalah menjaga Islam itu sendiri. Menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini kewajiban kita. Ibu-ibu di SMP punya kewajiban untuk memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan agama. Walaupun di sini SMP umum, SMP negeri, akan tetapi tetap kita kedepankan karena kita orang muslim, kewajiban kita adalah yajibu ala kulli muslimin hifdul, menjaga agama Islam itu sendiri. Ibu-ibu begitu juga ketika ada di rumah, biar ada berkesinambungan antar tanggung jawab guru yang di SMP dan ketika pulang ada di rumah, ibu sebagai penerusnya tetap kewajiban orang tua adalah menjaga anaknya agar anaknya menjadi anak-anak menjadi pribadi yang baik, anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Ini kewajiban kita semua hadirin jamaah rahimahullah. Kewajiban kepada siapa? Kepada mereka-mereka ini. Kepada anak-anak didik kita, kepada generasi-generasi penerus bangsa kita. Karena apa? 20, 30, 40 tahun yang akan datang, antum inilah yang jadi jawabannya. Betul? Kalian inilah anak-anakku yang menjadi penentu Islam di Batam sini, menjadi penentu Islam di Tiangtara ini. Kalian inilah yang menjadi jawabannya. Makanya persiapkan sejak dini, kuatkan iman, tanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah, tanamkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai fondasi. Visi daripada SMP 3 termasuk adalah mencetak generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah.
ini sebagai pondasi. Mau jadi apapun kalian nanti, mau jadi kades, silahkan. Islam harus mampu menguasai dunia pemerintahan. Mau jadi polisi, silahkan. Islam harus kuat, mampu menjadi pengaman masyarakat. Mau jadi TNI, silahkan. Mau jadi birokrat, silahkan. Mau jadi presiden sekalipun, silahkan. Akan tetapi pondasi utama iman dan takwa kepada Allah jangan sampai lepas. Betul. Karena kalau tidak ada iman, subhanallah, terjadinya korupsi yang terjadi di daerah kita, ngeri guys, ngeri. Halo? Itu pasti pelaku-pelaku itu imannya rapuh. Yakin, takwanya rapuh, sehingga mudah tergoda oleh nominal yang sangat sedikit sekali, sehingga menggadaikan imannya kepada Allah Subhanahu, menggadaikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Jelas mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini dilahirkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia kepada umatku semua, termasuk kepada generasi-generasi muda yang ada di sini. Ikuti akhlaknya Rasulullah, teladani akhlaknya Rasulullah. Insya Allah kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kepada topik awal, hifdzul Islam. Islam harus kita jaga. Islam harus kita jaga. Apa sih Islam itu? Islam ialah al-Islamu huwa dinul ladzi ba'atsallahu Muhammadan li hidayatin nasi wa sa'adatihim. You understand? Ngerti artinya? Al-Islam adalah sebuah ajaran, sebuah agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada manusia. Tujuannya dua, li hidayatin nas, untuk petunjuk manusia. Nah, li hidayatin nas, untuk petunjuk manusia. Petunjuk di mana? Petunjuk di dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, wa sa'adatihim. Tujuannya Islam adalah untuk keberuntungan manusia, untuk keselamatan manusia, untuk kemuliaan manusia. Jadi kalau orang itu jalannya tidak tersesat, pasti hidupnya nikmat. Kenapa? Dia ada petunjuk, li hidayatin nas. Nah, itu tujuan Islam adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ada dua, yaitu li hidayatin nas, untuk petunjuk manusia. Yang kedua, untuk keberuntungan manusia, untuk keselamatan manusia. Tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, misi Rasulullah lahir di muka bumi membawa Islam. Islam tujuannya ada dua. Lalu sekarang isi daripada Islam sendiri itu apa? Islam sendiri isinya ada 5. Ya, Islam sendiri karena agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Siapa yang tahu artinya Islam? Arti Islam adalah satu, ingin. Siapa yang di sini punya keinginan, angkat tangan. Ingin apa? Jadi Islam itu pertama ingin. Yang pasti kita semua yang ada di sini punya keinginan, baik ibu pendamping, baik ibu kepala sekolah, baik pak kadesnya, baik semua yang ada di sini,
Satu, hidup pasti punya keinginan. S, selamat. Siapa di sini yang ingin selamat? Saya. Semua dipastikan kita ingin selamat. Semua. Mohon maaf Pak Kades. Mungkin warga Pak Kades tidak semuanya baik sih. Ada yang nggak baik juga. Mohon maaf. Pencuri motor itu juga ingin selamat dalam menjalankan aksinya. Benar nggak Pak Kades? Doa dulu ya Allah, selamatkan hambamu ini. Benar nggak Pak Kades? Dia ingin selamat. Jadi ini ingin selamat, catat dulu. Setelah S apa? L. Apa? Kalau kita ingin selamat harus mau L apa? Laksanakan. Apa tadi? Lari. Bener. Kalau maling ingin selamat lari. Pak Kades, kamu Pak Kades ya? Sudah Pak Kades. Ada nih, bakat seperti itu jangan diteruskan ya. Jangan deh ya. Jangan deh ya. Laksanakan. Loh ini benar ini, benar. Jika ingin selamat kita harus mau melaksanakan. Ayo. Ajaran. Ya tidak ada apa-apa. Jawab, tandanya masih hidup, tidak apa-apa. Daripada diam aja, bahaya. Jadi kalau kita ingin selamat harus mau menjalankan, melaksanakan N. Mohon. You understand? Kalau kita ingin selamat harus mau melaksanakan ajaran Muhammad. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Misi daripada Islam adalah Islam, artinya agama yang membawa keselamatan. Tidak ada agama di dunia ini yang syarat dengan arti selain agama Islam. Mohon maaf, ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama yang lain di dunia ini. Tapi syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang beragama Islam. Yang arti daripada Islam sendiri jelas. Islam adalah sebuah agama yang memberikan garansi kepada kita selamat dunia sampai akhirat selama kita mau mengikuti ajaran Muhammad. Siap? Siap? Alhamdulillah. Nah, terus, tadi grup Islam ada berapa? 5 ya? Ada 5 ya? Ini nggak bisa, Bu, dikurangi 1 itu nggak jadi. Nggak jadi. Makanya isinya Islam itu juga 5. Loh, ini sulit loh. Mohon maaf Bu pendamping. Nyari ustadznya boleh kayak gini sulit pendamping. Isinya juga 5, nggak bisa dikurang-kurangi. Isinya ada I. Pertama apa? Isa. Ayo. Halo? Masih ingat? Isa. S-nya apa? Ayo, kamu sudah sebut jam berapa? Ayo. Inilah. Ini mulai ketahuan nih dia, mulai ketahuan. Bu, ibu ini ada sini Bu ya? Bangunnya jam berapa Bu? 6. Anakku Bu, anakku ayo. Aduh, angkat tangan tadi. Jam 6 ya? Nah. Jadi ini Bu, bedanya ilmu yang ada di SMP, materi-materi formal dengan ilmu agama. Kalau materi formal Bu cukup dibaca, dicermati. Ketika kita ujian ulangan nilainya bagus 6, 8, 9 berarti anak itu cerdas. Itu kalau ilmu formal. Tapi kalau ilmu agama
tidak cukup difahami, tidak cukup dicermati. Yang lebih penting adalah diimplementasikan, dijalankan. Kadang-kadang agama nilainya 9, tapi bangun subuh jam 7. Nah, ayo, ini gak nyambung. Jadi kalau ilmu agama itu orientasinya kepada sebuah praktek. Subuh harus bangun jam 5. Kalau kami di pesantren jam 3 sudah bangun. Jam setengah 4 sholat tahajud, semua santri-santri sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, zikir sampai subuh. Setelah subuh tahsin, tahfiz Quran. Setengah 7 sholat duha, baru masuk SMP. Nah, sholat subuh hati-hati. Ayo. Tat, saya itu sholat subuh gak bisa bangun pagi, Tat. Bangunnya jam berapa? Jam 6 baru bangun. Ada juga yang setengah 7 baru bangun. Subhanallah. Bagaimana, Tat? Sholatnya? Dia tetap sholat. Tapi ya beda, doanya beda, Bu. Kalau kata ini mustaqbil berarti ada abdillahi itu kalau sholat subuh dalam kondisi normal untuk pendamping jam setengah 5 normal. Kalau sholat subuhnya kesiangan diganti sholli waktu subuh ada yang mustaqbil berarti kesiangan lillahi ta'ala. Jangan. Tapi aku yakin kalau murid sini, anak-anak sini insya Allah jam 3 sudah bangun. Dunia sampai akhir. Jadi ada pantun Nabi Khidir naik perahu dari Mekah menuju ke Madinah. Semoga yang ada di sini sehat selalu. Kalau ingin berkah, laksanakan sholat dengan istiqomah. Udah, sesibuk apapun aktivitasmu, sesulit apapun kondisi hidupmu, sehancur apapun perasaan hatimu, mohon maaf, kalau ada yang patah hati, jangan sampai engkau tinggalkan sholatmu. Karena sholatmu nantilah yang akan memberikan pembedaan terdepan kepadamu ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar. Kalau kita berbicara masalah sholat, subhanallah, manfaatnya luar biasa sekali. Dan yang pertama sudah sholat tadi sudah jelas. Kronologinya sholat tadi di awal sudah saya sampaikan. Peristiwa tanggal 27 Rajab. Ketika itu Rasulullah berada di kota Makkah, didampingi malaikat Jibril dan Mikail menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Perjalanan yang sangat jauh. Setelah itu naik lagi ke langit, ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Disitulah akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW seorang diri. Malaikat Jibril tidak bisa mengikutinya. Rasulullah hanya seorang diri menghadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarahnya, kronologisnya dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Muhammad. Ingat, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah pertama kali, kalau kita nih ucapan salam, assalamualaikum. Kalau kita, ketika itu Rasulullah bingung bertemu dengan Allah, apa yang diucapkan pertama kali. Akhirnya apa? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus. Ingat Pak, ketika kita duduk membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah, itu hakikatnya kalimat pertama kali, ucapan pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi kalau kita sholat jangan mikir yang aneh-aneh, nah khusyuk, jangan cuma main.
Kita sholat ini kita mendidik akhlak. Kita sholat ini kita mendidik akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Kalian dipanggil bu guru, dipanggil bu kepala sekolah. Akhlak kamu nggak benar. Bu guru mana? Betul? Lebih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. No, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu adalah kalimat yang diucapkan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah menjawab, Assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, apa maksudnya? Allah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad, diberi jaminan keselamatan dunia dan akhirat kepada Nabi-Mu. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah mendapatkan jaminan yang demikian, itu tadi di awal kami sampaikan, Nabi Muhammad adalah Nabi yang besar sayangnya kepada umatnya, Nabi yang sangat besar kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi yang sangat besar kepeduliannya kepada umatnya. Walaupun Nabi sudah mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat, Nabi juga tetap ingat kepada kita semua sebagai hambanya. Lalu Nabi menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Ini. Jadi ketika kita sholat itu hakikatnya dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Terima kasih ya Allah, keselamatan untukku dan juga untuk semua hamba-hambaku yang soleh, semua hamba-hambaku yang ahli ibadah, semua hamba-hambaku yang istiqomah dalam sholatnya. Insya Allah mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya Allah. Ini loh. Jadi kalau ingin selamat, laksanakan sholat. Islam tadi nggak bisa dikurangi satu huruf dan nggak jadi Islam. Jadi kalau kita Islam 5 waktu kita lakukan, jangan sampai ditawar-tawar lagi. Betul? Nah. Ini kewajiban kita, hifdzul Islam, menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pendidikan akhlak yang paling mulia, yang paling tepat adalah ketika kita sholat. Pertama, Allahu Akbar. Ayo, ketika sholat matanya gini atau gini? Nunduk. Ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan siapapun yang ada di atas kita, jangan sampai kita menatap matanya. Awas. Akhlak yang kita kedepankan adalah kita lebih-lebih kita berhadapan dengan Allah Subhanahu. Nah, ada anak dipanggil orang tuanya, sini nak, ya bu, nunduk. Ada apa bu? Betul. Ibu-ibu sekarang tuh tanya, bu, seandainya ibu manggil anak, nak, sini dong, apa bu? Ibu jengkel apa? Jangan bu. Jengkel. Apa bu? Nah, lah sudah lah. Nggak boleh. Akhlak yang paling baik, bagaimana cara belajar akhlak? Ada kita sholat. Nah, apa? Mata kita jaga, pandangan kita jaga. Jangan sampai kita memandang mata orang tua kita. Kalau tahu di depan siapa saja nggak boleh. Apa? Kita nunduk. Ini pelajaran akhlak yang bisa kita ambil ketika kita sholat. Yang kedua, kemanfaatan daripada sholat untuk kehidupan kita. Tadi dalam moto tadi dikatakan, jalanmu tidak akan tersesat selama engkau masih ingat arah kiblat. Itu benar sekali. Kenapa? Sholat merupakan upaya kita untuk mendapatkan petunjuk kebenaran dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu.
Karena apa? Di dalam sholat ada sebuah kalimat yang isinya ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa itu? Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Makanya benar. Kamu tidak akan tersesat jalan hidup kamu, perjalanan hidup kamu di dunia dan akhirat selama engkau masih ingat arah kiblat. 5 kali dalam satu hari hadapkan wajah kita ke kiblat, letakkan jidat kita di lantai sebagai ungkapan kita, hormat kita, takdim kita, sembahan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi alasannya apa? Itu tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Selama di sekolah kalian taat hormat kepada gurunya, kasih sayang kepada kalian, bisa menerangi hati kita. Betul. Bisa menerangi hati kita. Ini yang lebih penting. Bisa menerangi hati kita. Dan besok di hari kiamat, hadirin jamaah rahimakumullah, yang dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, tandanya orang yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, tandanya orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, salah satunya adalah anggota tubuhnya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya. Kenapa? Karena sebelum sholat semua kita melakukan wudu. Ini pada sholat ketika sahabat ditanya apa? Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, manusia kan bermiliar-miliar nanti kumpul pada mahsyar. Benar. Manusia banyak sekali ya Rasulullah dikumpulkan. Benar. Lalu apakah engkau bisa menandai, mengetahui kalau ini umatmu? Bisa. Apa tandanya? Kata Rasulullah, ummati satu auna yaumil qiyamati huril muhajjalin. Umatku besok akan saya panggil di hari kiamat, akan berkumpul dengan wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Kenapa? Wajahnya bersinar karena terkena air wudu. Menjadi cahaya. Biasakan kita wudu, mau sholat jelas wudu, mau belajar wudu, mau ngaji wudu, mau berbuat baik wudu. Biasakan untuk berwudu. Apa? Menjadi cahaya. Inilah nanti. Ini untungnya kita. Makanya insya Allah pendidikan akhlak itu yang utama sekali. Bagaimana caranya? Sholat kita jaga, perbaiki sholat kita, insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga sholat kita, insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang menjaga, insya Allah beres urusannya. Betul. Lambat. Itulah Selanjutnya pelajaran daripada sholat adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita wujudkan dengan kita sholat. Perlu kita sadari, subhanallah, kita di sini dijadikan manusia sebagai manusia yang sempurna, sebagai makhluk Allah yang sempurna. Dikatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah, Pak Kades, makhluk Allah itu banyak sekali. Modelnya banyak, jenisnya banyak, desainnya macam-macam. Tapi yang paling sempurna adalah makhluk Allah yang bernama manusia. Betul. Ada binatang yang mirip dengan manusia. Monkey. Itu mirip dengan apa?
ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan syukur tertinggi ada ketika kita sujud. Kenapa? Karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan makhluk yang paling sempurna oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah di dunia ini dengan segala fasilitas yang ada. Ini diberikan kepada kita sebagai manusia. Kenapa kalau diungkapkan ungkapan syukur? Karena apa? Karena di dalam sholat ada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, umumnya kita semua ketika mendapatkan nikmat alhamdulillah. Habis apa itu? Asing, apa namanya itu? Bersih. Lega ya? Ucap alhamdulillah. Betul. Ingat, nikmat yang diberikan oleh Allah bukan hanya bersin saja, tapi banyak nikmat-nikmat yang lain. Kalau cuma bersin saja kamu anggap nikmatnya Allah, lalu kamu mengucapkan alhamdulillahirabbil, silakan kalian bersin terus. Yo, kacau juga. Yo, kita diberi kesehatan, subhanallah. Nih, nikmat yang paling berharga adalah kita diberi kesehatan. Kasih ekor aja belakang. Nih nak, ingat ya. Kalau dengar azan semua jatuh, maaf. Pegang palanya, ada tanduknya enggak. Pegang bokong, ada ekornya enggak. Kalau ada di tanduk, ada ekor. Oh, berarti kita manusia. Manusia. Ada azan, itu panggilan Allah. Yuk kita datang ke masjid, ambil air wudhu, subhanallah. Gurunya jadi imam, muridnya ada yang azan, ya Allah, seneng hati rasanya. Muridnya baris, antri, jamaah, sholat, zikir, habis sholat, jamaah, salaman, cium tangan kepada ustadznya, subhanallah. Inilah pendidikan akhlak yang sebenarnya bisa kita dapatkan ketika kita sedang berjamaah. Salam, cium tangan, insya Allah. Ini loh. Jadi betul-betul sholat merupakan pendidikan yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak hanya urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sholat bisa membentuk akhlak yang baik dalam pribadi kita, dalam perilaku kita. Insya Allah kita menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ingat nak, setelah sholat doakan orang tuamu nak. Setelah sholat doakan orang tuamu yang susah payah mengurusmu, mengandungmu dari kecil, melahirkan dan bertaruh nyawa. Kamu sakit diobatkan, kamu diurus dengan baik hingga kamu bisa sebesar ini. Semua saja. Ingat, setelah sholat doakan orang tuamu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, insya Allah kalian menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah, anak yang menjadi harapan ibu dan bapak guru, dan menjadi harapan orang tua dan kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, anak-anak semua yang saya sayangi. Mungkin itu Pak Kades, mohon maaf, Bu Guru merasa barat. Itu yang kami sampaikan. Insya Allah yang banyak dengan sholat, insya Allah kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi cahaya dalam kehidupan kita, diberi petunjuk dalam kehidupan kita, dan kita akan diangkat sebagai umatnya dan diselamatkan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Semoga ibu guru dan bapak guru semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendidik dan membimbing anak-anak kita dengan baik. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang tua semua diberi kesehatan oleh Allah, bisa membimbing anaknya dengan baik dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Dengan baik, angkat tangan kedua tangan kita
kita tunjukkan wajah kita hadirkan hati kita kosongkan pikiran kita, hanya meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa dalam bimbingannya, kita dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa tudrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan yu'afina ma yubadi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha al-ru'yat min jami'il hayat bil hayatil mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam kesempatan yang baik ini di SMP 3 ini ya Allah, kami mohon kepadamu dalam hikmah Isra Mi'raj kekasih-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, para siswa-siswi yang ada di SMP ini ya Allah, jadikan anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang ahli ibadah ya Allah, anak-anak yang ahli ilmu ya Allah, anak-anak yang senantiasa berakhlakul karimah ya Allah.